Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini tuh temanya tentang dirimu meninggalkan jejak di ingatannya dia. Jadi, seperti kenangan tentang diri kamu, wajahmu membekas di ingatan dia. Jadi kita lihat dianya siapa, lalu apa yang dia kenang. Perlu diingat kalau ini adalah general reading, dimana beda sama pick a card, kamu menggunakan intuisi untuk memilih. Kalau yang namanya kolektif dan general reading ini, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk aku, untuk dirimu. So, di sini juga aku meminta kebijakan dan kedewasaan kamu untuk memproses sebuah informasi yang aku berikan. This is fun reading. Diperuntukkan untuk fun, diperuntukkan untuk happy. So, perlu diingat, this is timeless. Jadi, mau kamu nontonnya sebulan setelah aku upload, setahun setelah aku upload, teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan yang perlu kamu ingat, yang namanya collective reading ini bisa rasa bisa tidak dan energi bisa vice versa karena yang aku baca adalah banyak orang. So, aku nanti bacain dulu tentang energi kamu, baru nanti tentang dianya siapa, lalu apa yang dia ingat-ingat dan apa yang membekas di hati atau di pikirannya dia. So, perlu diingat ya, kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek sama risingnya Venus and Vedic Rising. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi aku dalam membaca tarot dan menggunakan oracle juga. Aku lihat with my vision, terus juga aku ngeliat colors di sini. Ada banyak energi-energi yang datang, ada vision-vision yang datang. Nanti aku tarik benang merahnya, aku sampaikan ke kamu. Dan gini, kadang-kadang visionnya memang secara harafiah seperti itu. Balik lagi ada juga yang metafora-metafora. Jadi setiap individu, walaupun ya aku ngomongnya satu kata ini loh, tapi dia setiap individu akan kerasanya beda-beda. Makanya kenapa you need to know yourself dulu nih. Kamu harus kenal dulu diri kamu, atau kamu juga harus paham tentang keadaan dirimu saat ini seperti apa. Setiap readingan tarot yang aku buat, aku usahakan memberikan pesan-pesan untuk mengembangkan diri, jadi untuk perkembangan diri, jadi menaikkan value dirimu. Okay? So, aku bakal langsung lihat energi kamu saat ini. Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God and Goddesses, I'm gonna say my ego so I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video. I'm gonna say my ego so I can speak the truth. So, tell me about their current energy or their current situation. I see di sini juga ada yang there's something in Oke, ini lebih seperti ke arah kesehatan ya. Aku tidak membaca kesehatan, cuman coba be careful of what you eating. Jadi hati-hati sama apa yang kamu makan, karena itu gini ya, nutrisi itu bukan hanya nutrisi yang makanan yang hijau-hijau aja, enggak. Kalau buah-buahan, sayur-sayuran enggak. Cuman setiap tubuh kita membutuhkan, setiap orang nih individu membutuhkan masing-masing beda-beda. Nah, kamu harus tahu nih apa yang kamu butuhkan, entah vitamin apa yang kamu butuhkan, suplemen apa yang kamu butuhkan, fokus ke situ. So, tell me about their current energy right now. Ada the page of pentacle. Aku ngelihatnya kamu planning tentang masa depan, ada yang planning tentang keuangan masa depan, bikin aset-aset, atau kalau dari sini memanifestasikan keadaan, memanifestasikan sebuah peluang. Very independent person. Well, congratulations, kamu orang yang sangat mandiri. Aku ngeliat dari the Queen of Wands sendiri, pemberani. Di sini dari the Knight of Pentacles sama the Queen of Wands, you have power, atau kamu punya kedudukan atau punya punya posisi di mana kamu bisa menikmati posisi kamu. Jadi when it's time to enjoy the time, saat waktunya untuk menikmati waktu, nikmatin aja waktunya. Kalau misalnya waktunya untuk kerja ya kerja. Jadi kalau aku lihat di sini ada sebenarnya kayak saran lah. Ini waktunya kamu untuk menikmati apa yang sudah kamu raih. Jadi ini ada selebrasi. If you see di sini dia kan bawa bouquet of flower ya. Ini ngomongin soal achievement. And then di sini ada power yang terlihat jelas. Jadi you have kayak kamu mempunyai keberadaan saat ini, apa yang kamu punya sekarang itu bagian dari reward. Jadi dinikmatin dulu. Terus di sini ada page of wands.
Oke, beberapa dari kalian lagi pengen exploring untuk love life. Kita ngomongin soal love life saat ini ya. Kebanyakan dari kalian wanting something more. Jadi ada sisi yang sedikit kurang puas tentang apa yang kamu punya saat ini. Jadi mau sesuatu hal yang baru, mencari sesuatu hal yang baru. Dan ini kalau misalnya dari confidence ya, kepercayaan diri kamu untuk bisa keluar dari zona nyaman itu ada banget. Jadi saat ini energinya memang lagi mau membuka hati atau membuka diri dan mau exploring. So di sini aku juga ngeliat ada um, kalau energi yellowish. Jadi kamu adalah orang-orang yang meant to be a leader, kayak dari dasarnya, dari lahir ada path kamu atau jalan kamu untuk menjadi leader. Ini ada yang numerologinya satu. Jadi ini untuk beberapa dari kalian aja ya. Jadi ada sikap yang harus kita lakukan untuk memuaskan hal tersebut. Jadi saat kita mau jadi menjadi peran kita, mengambil peran leader tersebut atau pemimpin tersebut, di situ ada yang terpuaskan. Jadi everything will be balanced. Nah, ini konsep untuk leadernya bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya soal kamu harus jadi bos, enggak. But apapun yang kamu lakukan, tindakan-tindakan yang kamu lakukan, keputusan yang kamu ambil, itu kamu yang kontrol sendiri. Dan itu adalah salah satu bagian dasar leadership seperti itu. And then, yang kamu lakukan harus dipertanggungjawabkan juga. Jadi, apapun yang kamu ambil saat ini, langkah-langkah yang kamu ambil, kamu harus tahu konsekuensinya. So di sini juga ada offering help to others atau sebaliknya ada vice versa. Cuman dari the Nine of Pentacles ini kan menawarkan pentacle ya, but aku ngelihatnya kamu lagi memanjakan diri dengan hal-hal yang berbau materi. Jadi material things, memanjakan diri dengan material things. Ada yang memberi kamu contohnya ada yang lagi pengen banget dari dulu tuh mau sepatu nih gitu, sepatunya very pricey, and then kamu coba nabung atau kamu mikir-mikir apakah worth it atau enggak. Ini kayak waktunya oke, aku harus memanjakan diri aku nih, beli aja deh gitu. Cuman be careful ya, jangan terlalu boros. Energi kamu saat ini seperti ini. Kalau dari segi hal positif yang datang ke dalam hidup kamu lumayan banyak. Tapi balik lagi dari kitanya bisa merasakan itu atau tidak. Jadi the energy it's something that we feel, sesuatu yang kita rasa, bukan sesuatu yang kita bisa lihat secara kasat mata saja, secara realita. Nah ini adalah orang-orang yang maunya praktikal, maunya simple, maunya gampang, maunya beres, maunya jawaban yang simple, jawaban yang A, B atau C. Jadi energi kita tuh harus memahami dulu gitu loh. Jadi harus bisa dirasa. You have passion, iya memang. Cuman the fire sama the earth di sini ini menandakan seseorang yang agak kurang passion dalam mencoba untuk melahah sebuah emotion atau sebuah energi. Jadi di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, lalu juga ada Aries, Leo, Sagittarius. So aku bakal lihat message from your higher self. There is spirit guide, angel, divine power, like I think it says. Only say my ghost, I can speak the truth. Message from your higher self. I see you have a lot of protection. Jadi di sekeliling kamu banyak proteksinya. Proteksinya cukup kuat. Nah ini bagi kamu yang memang mau untuk memulai sebuah hubungan baru, niat untuk menurunkan sedikit proteksi agar potensi untuk orang yang memang ingin ke kamu bisa masuk gitu. Ngerti kan? Ada guidance juga tentang arah kemana yang harus kamu tempuh. But kalau overall di sini aku ngeliat lucu nih kalian. Sometimes kamu memakai atau menunjukkan who you are, siapa kamu dengan power kamu atau dengan kekuatan kamu dan skill kamu. Tapi kadang-kadang kamu nggak, malah menutup itu gitu. Di sini ada soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Jadi kamu kayak memahami kenapa aku melakukan seperti ini, kenapa nantinya aku menghadapi ini, kenapa aku harus bertemu seperti ini, kenapa aku harus bertemu dia, kenapa aku nggak ketemu dia, kayak gitu loh. Jadi semua koneksi yang ada di hidup kamu, semuanya kamu memahami. Bahkan sesimpel as apa yang kamu makan, apa yang kamu beli. Jadi kamu tahu nih semuanya. Oh, kayak ternyata aku beli ini di masa depan tuh buat ini gitu. Jadi
Di sini ada dari subconscious sendiri, dari alam bawah sadar sendiri, ini banyak banget ngasih sinyal. Dan kalau aku lihat di sini, untuk beberapa dari kalian bakalan dapat banyak pesan. Nah, karena di sini ada earth and fire, kebanyakan pesannya memang secara harafiah pesan ya. Bisa kamu nonton video di YouTube, kamu nonton film, kamu lihat quotes-quotes di social media, itu sometimes pesan. Oke? So, di notice aja, disadarin. This is your energy. Aku bakalan lihat langsung ke energi dia. I'm going to use that actually. Ini aja. There's great guide and believe on power like that and assess. I will see my ghost. I can speak the truth. Tell me about who is this person that kept thinking about the people who watch this video. Wajahmu membekas atau dirimu meninggalkan jejak di ingatannya. Siapa orang ini? Who is this person? Ada the Queen of Cups, the Knight of Wands. Ambitious person, but also orangnya sangat sensitif ya. Dia gampang baper sebenarnya. Di sini ada Ten of Swords. Who is this person that have the people who watch this video in their mind? Ada the Ten of Coins. Well, the Ten of Pentacles sama Ten of Swords menggambarkan orang yang sudah punya banyak experience, terutama soal percintaan, soal kehidupan yang cukup banyak ya. Dia pernah di backstabbing kalau aku lihat, atau pernah dihianati, bisa sama seseorang yang dia kasihi atau dia cintai. Dia punya keluarga yang bisa dibilang memberikan dia banyak pembelajaran soal kehidupan. Oh, nggak kelihatan. Wait. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini, dia memahami soal perasaan, dia memahami soal cinta karena dia sudah banyak pelajaran, sudah banyak menyerap ilmu-ilmu kehidupan. Aku lihat dari The Ten of Coins sendiri, ini Ten of Pentacle, dia punya nama baik yang bagus, dia punya keluarga dengan nama baik yang bagus juga. Dia sangat menjunjung tinggi soal culture dan tata krama. Aku melihatnya dia juga seseorang yang sangat dekat sama keluarganya dia. Dari keadaan Ten of Coins, dia adalah sosok orang yang kokoh. Kenapa? Karena dari kecil dia ditanamkan sebuah pelajaran soal kehidupan yang sangat kuat. Tapi bukan berarti hidupnya enak aja. Walaupun secara material things, keluarganya memprovide atau memberikan dia finansial yang oke, tapi dari Ten of Swords sendiri ini ngomongin soal konsep pembelajaran hidup yang dia hadapin bukan hanya pembelajaran hidup soal finansial, tapi kemungkinan dan kebanyakan memang soal mental. Jadi ekspektasi sosial, ekspektasi keluarga, ekspektasi diri sendiri. Dan kalau dari kadang-kadang kita kan punya protection. Keluarga kita pasti melindungi kita. Keluarga kita pasti akan memberikan sebuah hal yang terbaik. Tapi saat kita ada dalam kehidupan sosial yang benar nih, keluar dari lingkup keluarga, and then saat kita lihat realita, oh tidak semanis ini ternyata ya, tidak semanis apa yang orang tuaku berikan gitu. Jadi banyak hal yang membuat dia terkejut secara realita keadaan ya. Dan contoh dari untuk beberapa dari mereka, dia mempunyai keluarga yang harmonis. Nah, saat dia bersama-sama orang baru nih, yang dalam arti bukan keluarga, membangun sebuah hubungan, ternyata ada sesuatu yang kandas atau dihianatin, dia kaget gitu, karena dia mendapatkan contoh yang manis-manis gitu, bukan contoh yang realita kehidupan memang ada yang seperti ini gitu. Jadi kenapa aku ngelihatnya di sini dia juga orang yang sensitif, karena dasarnya seperti itu. Awalnya mungkin memang ada sedikit arogan, waktu muda juga dia masih banyak naik turun lah secara positif dan negatifnya. Cuman semakin dia banyak belajar, dia semakin sensitif, semakin bisa memahami, oke, aku nggak mau merasakan hal ini nih gitu. Aku juga ternyata
cinta tuh seperti ini. Jadi dia cukup paham soal perasaan. To be honest, dia adalah orang yang mudah untuk jatuh cinta. The Queen of Cups itu adalah sosok orang yang selalu mempunyai rasa empati yang cukup luar biasa. Sometimes dia nggak bisa membedakan mana ini empati yang harus aku mengasihani seseorang atau aku mencintai seseorang. Itu ada apa ya, lines atau ada garis tipis yang dia agak blurry di situ, agak abu-abu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, karena sisi sensitifnya yang luar biasa, sering banget dia itu dimanfaatkan gitu. Dari The Nine of Wands, tapi dia punya ambisi yang cukup luar biasa besar. Karena di sini dia ada The Sun, The Nine of Wands, saat dia merasa sakit, memang sakitnya bakalan sakit banget ya, karena ini ke mental dan perasaan banget di dasar. Cuman di sini dia fase healing yang cukup cepat gitu. Dari sini ada The Sun, orangnya positif, dia 11-12 sama kamu secara energi, very fiery, very down to earth, mandiri. Cuman kalau aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang illuminated. Jadi kalau misalnya ada dia, lingkungan sekitar tuh jadi ceria, lebih ceria lagi. Dari The Sun sendiri dia adalah sosok orang yang positif, vibes-nya bagus banget. Nah, vitalitasnya juga bagus. Orang yang suka punya banyak aktivitas. Nah, aku bakalan lihat ke fisik ya. Kita kalau lihat fisik orang ini tuh, aku melihat kebanyakan soal matang kulitnya, atau memang awalnya memang fair skin, bisa warna putih kayak aku, tapi karena banyak aktivitas di luar, akhirnya warna kulitnya mencoklat gitu. Dari segi penampilan, aku ngelihatnya very fresh looking ya. Dia selalu kayak grooming, rambutnya selalu rapi. Kalau aku ngelihat, untuk kalian yang berhubungan sama energi maskulin, kamu bakalan cium baunya dia tuh fresh gitu loh. Gimana ya, aku mau jelasin baunya tuh kayak kayak orang habis mandi, kayak gitu. Dia selalu wanginya tuh kayak seger banget. Nah, dia orang yang seperti itu. And then kalau kamu dealing sama feminine, kamu berhubungan sama seseorang yang selalu kebanyakan pakai baju cerah. Kalau aku lihat di sini juga dia adalah sosok orang yang balik lagi punya aktivitas, bisa olahraga, dia sering olahraga. Tapi kalau dari The Nine of Wands sendiri, kamu bakalan notice banget tentang kendaraan yang dia pakai gitu. So aku bakalan lihat konfirmasinya ya. Tell me more about who is this person. There's spirit guide, angel, event power, like I think it says. Who is this person that you're dealing with? Dirimu meninggalkan jejak di ingatannya. Ada Two of Cups. You kinda like this person juga loh. Kayak kamu juga suka sama orang ini. Very creative person. Aku udah ngasih tahu beberapa ininya nggak sih, zodiaknya. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Also di sini ada Gemini and Virgo. Terus juga ada Pisces. The Tower itu Scorpio, Aries, Capricorn. Yes. Dari Two of Cups sendiri ya, pertama aku bakalan tarik soal apa yang dirasakan ke kamu. Ada sense of complete, kayak ngerasa complete, tapi juga ada rasa takut. Jadi dia ngerasa kayak kamu mungkin bisa mengimbangi dia. Ada menerka-nerka lah perasaannya. Cuman dari Two of Cups ini perasaan yang tulus. Dia menemukan halfnya dia, setengahnya dia di kamu. Dari The Two of Cups sendiri ini ngomongin konsep dimana kalau ngomongin siapa orangnya, kamu juga tertarik nih sama orang ini. Dari segi fisik atau dari segi rasa. Kalau dari Cups itu selalu ngomongin soal rasa. The feeling there. Feelingnya ada antara kamu sama dia. Dari The World sendiri, ini adalah sosok orang yang mengutamakan freedom, but untuk beberapa dari kalian itu hubungannya bisa
agak LDR di sini, kayak dia di kota A atau kamu di kota B, atau memang jarak kalian tuh jauh gitu loh kalau misalnya soal tempat tinggal. Cuman kalau aku lihat di sini dari The World ini juga ngomongin soal social media. Mungkin kamu juga kebanyakan komunikasi lewat social media, tapi yang namanya The World kalau ngomongin soal orang itu adalah sosok orang yang sangat brave, sangat berani. Dia itu mencari contentment. Jadi kalau di pasangan nih, dia bukan cari yang fisik atau, well, agak agak ini ya, naif kalau kita nggak ngeliat fisik. Dia bukan hanya dilihat dari situ. Yang dia lihat adalah, yang dia cari dari seseorang, apakah orang ini bisa memenuhi diriku, atau ibaratkan kayak puzzle, nemuin missing piece, atau bagaikan gelas, setengah gelas penuh, apakah orang ini dapat memenuhi gelas aku gitu. Yang dia cari seperti itu. Dari The Seven of Cups sendiri, dia punya banyak mimpi. Surprisingly, dia suka menghayal. Di sini dia suka manifestasi juga sebenarnya. Kayak sebelum tidur dia nggak bayangin apapun ya, terus dia doain. Dari The Seven of Cups sendiri, dia punya banyak pilihan soal kehidupan. Jadi jangan heran kalau misalnya orang ini banyak yang deketin atau banyak pilihannya soal percintaan. Bukan berarti dia player, tapi karena memang ya di blessing untuk diberikan pilihan. Kita nggak bisa kayak mempertanyakan kenapa dia itu dekat sama A, B, atau C, atau dia punya banyak kenalan secara untuk jadi romance gitu loh. Ya ada orang yang di blessing untuk memilih gitu, ada orang yang seperti itu. Tapi kita harus bedain ya, mana yang memang di blessing untuk mendapatkan sebuah pilihan, mana yang emang kayak gatel gitu loh. Beda. Dari The Magician sendiri, orang yang kreatif. Kamu berhubungan sama orang yang suka manifestasi. Jadi kalau aku lihat di sini, atau law of attraction, ada yang sadar dia melakukan itu, ada yang juga nggak nyadar, dia just praying aja gitu loh. Cuman dari The Magician sendiri, dia punya skill yang banyak, dia bisa ngapain aja. Entah dia bisa mekanik, kenapa aku mikirnya ke mekanik ya, bisa ke mekanik, bisa baking, bisa ngejahit, bisa ngelukis, bisa nyanyi. Jadi banyak banget orang yang kreatif. Dari The Tower sendiri, nah di sini ada sisi anxiety. Beberapa dari kalian berhubungan sama orang yang ada mental issues di sini, aku bilang, karena apa ya, what they have, apa yang dia punya di masa kecilnya itu kan indah nih contohnya, and then pas realita ternyata seperti ini loh gitu. And terus ada yang runtuh. Yang aku bilang, dulunya sempat egonya gede, arogan, terus egonya, arogannya runtuh semua gitu. Cuman dari The Tower, something that surprisingly appear in your life. Jadi ini unexpected ya personnya, jadi tak terduga. Two of Swords sendiri, gini, dia gak akan melakukan banyak effort untuk mendapatkan target ya. Jadi kalau misalnya di sini kan dia cuma nutup mata tapi udah ke target. Cuman kalau aku lihat di sini ada beberapa dari mereka yang punya teman dekat atau lingkungan teman yang sometimes ada baiknya, sometimes ya enggak, karena menjerumuskan gitu. Just be careful sama surrounding orang-orang sekitar. So aku bakalan lihat lagi ya dari pesan dari Oracle Card untuk hubungan kamu sama dia. There's Spirit Guide, Angelic One Power, Like God, and us. Tell me about this connection. Ada express your love, go ahead and make romantic gesture. Jadi dari kamu juga harus punya usaha untuk bisa menunjukkan yang aku rasa ke kamu juga hal-hal romantis. Di sini ada you deserve love, you are lovable. Saat kamu memahami kalau diri kamu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan cinta, dan di situ cinta akan hadir. This could be the one. You already met the romantic partner you seek. Dia bukan orang asing untuk diri kamu, jika bukan orang random ya. Unexpected itu dalam arti gini, kamu tidak akan menduga ternyata kamu sama dia. Jadi orang yang bukan terlalu asing dalam hidup kamu. I'm just going to take one. Thank you.
Thank you. Oh, ini keluar lagi. The time has come to clear your energy. Untuk kamu yang masih terbelenggu sama ex kamu, sama mantan kamu, coba kamu lepasin agar kamu bisa menikmati hubungan kamu sama dia, sama orang baru. Untuk kalian yang ini release your ex, sometimes bukan hanya ngerilis mantan ya. Konsep dari moving on ini gini. Jadi moving on itu bukan hanya kita melupakan masa lalu. Kita nggak bakalan bisa ngelupain masa lalu karena itu memori. Kecuali kita kayak di sinetron kayak lupa ingatan gitu kan. It's something that one in a million lah gitu. Itu kan sesuatu juga yang tidak bisa kita kontrol saat kita mengingat. Kadang-kadang ada nge-trigger, kadang-kadang ingat aja gitu. Moving on adalah konsep dimana saat kamu mengingat hal yang menyakiti kamu di masa lalu, rasa sakitnya udah berkurang. Semakin kamu nggak ngerasa sakit, semakin kamu malah ketawain hahahin. Semakin itu berarti tandanya moving on gitu. Tapi kalau misalnya kamu bertemu nih tiba-tiba papasan sama ex kamu, terus kamu masih ngerasain sakit, berarti di situ masih ada yang harus kamu rilis gitu. So, aku bakalan lihat lagi pesan untuk dirimu tentang hubungan ini. Ini bisa saja bukan hanya kamu ya, karena balik lagi nih vice versa. I see. Okay. There's something about this person. Orang ini entah suka pantai atau suka lautan. Kalau aku lihat ada yang suka berenang juga. Ada yang berhubungan sama water. Tell me more about the situation. What do they need to know? Thank you. Ada stab in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Jadi dia melindungi dirinya banget karena dia pernah dikhianatin. Stab in the back lah yang aku bilang. Di sini juga kalau aku lihat di sini dia takut banget sama separation. Jadi ada trauma soal separation. So, kalau misalnya aku lihat di sini bisa dari kamu atau dari dia yang masih punya trauma ini. Cuman, be careful ya sama hubungan yang kayak gini. Sometimes saat kita deket sama orang yang punya isu-isu atau punya trauma-trauma, ada defense mechanism yang kita nggak bisa kontrol itu juga. Orang itu nggak boleh kamu lakuin ini. Dia kadang-kadang kalau udah melihat sinyal kalau dia akan disakitin, dia bakalan kayak keong masuk ke rumahnya, bakalan kabur atau bakalan menghilang. Just be careful with that. Jadi honesty itu harus. Ada self-indulgence, focus on self-worth, time to heal, shadows work, self-appreciation. Jangan terburu-buru sama hubungan ini. Jadi kalau aku lihat, fokus sama diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Udah waktunya buat healing apapun yang masa lalu. Shadows work itu penting, dimana kita juga harus bisa memahami sisi tergelap di diri kita sendiri dan apresiasi yang apapun yang sudah kita hadapin dalam hidup ini ya. Loh kok sebentar. By the way, aku buat ini tuh pas Idul Fitri loh. Jadi selamat Idul Fitri ya untuk merayakan. Mohon maaf jika diriku ada salah. Message for the people what's this? The girl with snake, empath, and narcissistic paradigm, being charm or use, enable, and boundaries. Kamu harus set boundaries. Yang aku bilang dia tuh orang yang empat yang luar biasa. Sometimes dia suka dimanfaatkan. Mungkin kalau orang yang cinta banget sama dia bisa melihat siapa saja yang manfaatin. Cuman kalau aku ngeliatnya di sini banyak banget celah untuk orang ini dimanfaatin. Jadi untuk bisa menjalin hubungan, just make sure niatan kamu juga tulus. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it.
Kalau aku ngeliat dari The Hammer, ini ngomongin soal gimana cara kita untuk usaha untuk hubungan ini. So aku bakalan lihat, ini kalau Hammer kan tools ya untuk memperbaiki. Jadi kalau aku lihat harus ada sesuatu yang diperbaiki. Bisa rasa percaya, harapan, kejujuran. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Okay. Yang aku lihat di sini, apa yang membuat dirinya kayak terus mengingat tentang dirimu, balik dari yang soal rasa, dan dia ngerasa kayak menemukan pasangan gitu loh, menemukan setengahnya dia, menemukan missing piece-nya dia, menemukan kunci untuk gemboknya dia. Jadi ya secara harafiah ya, dia kayak menemukan sesuatu yang hilang gitu. Dari the Eight of Coins, the Lovers, sama ada the Five of Cups. Di sini balik lagi, di sini masih ada isu-isu masa lalu. Cuman aku ngeliat salah satu dari kalian akan berusaha luar biasa gede banget untuk bisa bersatu. Cuman yang namanya the Lovers is always about choices, tapi di sini the Lovers-nya kan Beauty and the Beast, dimana sisi manusia tuh bukan hanya sisi positif aja, tapi ada sisi buasnya, ada sisi liarnya, dimana di situ akan keluar dan kamu, aku ngelihat bakalan apa ya, salah satu sama lain akan apresiasi lah sisi terburuk masing-masing. Cuman dari the Lover sendiri ini ngomongin soal completion karena role masing-masing dipakai. The Beast ini bakal ngelindungi si Beauty, dan Beauty ini akan ngasih cinta. Konsepnya seperti itu kalau ke depan. So, this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah. Nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. See you in the next reading. Bye!